Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kekuatan dari masing-masing grup kelompok topi jerami dengan format urutan kekuatan mereka. Nah, ini bukan pembahasan biasa dikarenakan One Piece telah menutup manganya di chapter yang ke-1000 pada akhir 2020 kemarin. Begitu pula dengan channel ini yang akan menyajikan video pertamanya di tahun 2021 ini. Baiklah, melihat bagaimana perkembangan kekuatan masing-masing anggota topi jerami terutama setelah latihan panjang dan perubahan di Wano, kami jadi tertarik untuk membahas sejauh mana mereka sudah berkembang. Ditambah lagi, seperti ada persaingan di trio monster bajak laut topi jerami dengan bergabungnya Jinbe secara resmi ke dalam kelompok tersebut. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung beberapa teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Nomor 10, Chopper. Chopper merupakan kru ke-6 yang telah bergabung dalam kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, Chopper adalah dokter di kapal bajak laut topi jerami. Meskipun nilai buronannya tak terlalu tinggi dengan nakama yang lain, tetapi para fans menganggap bahwa Chopper adalah kru yang sangat berpengaruh dalam bajak laut topi jerami. Mengapa begitu? Ya, jawabannya, Chopper merupakan dokter yang dulunya dididik oleh Dr. Kureha dan sekarang telah menjadi orang yang sangat penting di kapal bajak laut topi jerami. Perannya sebagai dokter sangat berpengaruh saat kru lainnya seperti Sanji, Luffy, dan juga Zoro sedang terluka dan dengan cepat Chopper merawatnya. Lalu, ketika kita berbicara mengenai kekuatan dari Chopper ini, seperti yang sudah diketahui, Chopper memakan buah iblis bertipe Zoan, Hito-Hito no Mi, di mana dia bisa merubah tubuhnya menjadi bentuk manusia, meskipun dia tak bisa merubah tubuhnya menjadi bentuk sepenuhnya wujud manusia. Namun dia bisa merubah dirinya ke dalam bentuk monster rusa. Dalam perubahannya ini, Chopper memiliki beberapa mode dengan kekuatan buah iblisnya tersebut. Yang pertama, Heavy Point. Dengan bentuknya ini, Chopper memiliki bentuk atau mode menjadi manusia. Kemudian ada mode Kung Fu Point, yang mana dalam bentuk perubahannya, Chopper sangat ahli dalam melakukan kungfu untuk serangan jarak dekat. Kemudian ada mode raksasa saat dia memakan Rumble Ball, dan dia bisa mengaktifkan mode raksasanya terlihat saat kejadian di Sabaody saat kru topi jerami berhadapan dengan Bartolome Kuma. Saat itu Chopper tak dapat mengendalikan kekuatan tersebut, namun setelah time skip, Chopper dapat mengendalikannya dengan baik. Meskipun ada kelemahan dari mode ini, jika dia menggunakan mode raksasanya, Chopper hanya bisa menggunakannya dalam waktu 3 menit. Setelah itu, dia tidak bisa bergerak karena kelelahan. Sembilan, Nami. Berikutnya ada Nami. Nami merupakan navigator di kapal bajak laut topi jerami. Nami dulunya merupakan anggota dari bajak laut Arlong yang pada saat itu dia berhasil ditolong oleh Luffy dari kejaran bajak laut Buggy. Walaupun dia sempat berkhianat dari Luffy, tetapi dia bergabung kembali setelah masa lalunya selesai dan Luffy berhasil mengalahkan bajak laut Arlong. Selain itu, Nami merupakan anggota bajak laut ketiga di kapal bajak laut topi jerami. Perannya sebagai navigator sangatlah diperlukan oleh Luffy agar bisa menjelajahi ke pulau yang dia tuju. Dan tentunya pulau yang ingin mereka tuju adalah Pulau Laktil, terletak harta karun One Piece berada. Namun jika kita membahas mengenai kekuatan dari Nami, ia sendiri adalah kru yang memiliki daya tempur jarak jauh. Kekuatannya masih berada satu level dengan Chopper dan Usopp. Lalu setelah time skip, ada yang berbeda dari Nami, di mana saat di alur Whole Cake Island, sosok Nami menjadi sangat mengerikan dengan bergabungnya Zeus. Di mana hal ini yang menjadikan Nami memiliki kekuatan dengan memanfaatkan petir dari Zeus ini, meskipun tak seperti nakama lainnya. Namun setelah alur Wano selesai, Nami dan nakama lainnya terkhususnya anggota kru topi jerami akan sangat diakui karena mereka berhasil menumbangkan Yonko yang memimpin di Wano. Siapa lagi kalau bukan Kaido? Nama kru topi jerami pastinya akan sangat dikenang oleh warga Wano.
8. Usopp. Usopp merupakan kru bajak laut topi jerami dan sangat ahli dalam menembak jitu. Tentu saja setelah time skip, Usopp sudah menjadi sosok yang kuat dan juga tangguh. Namun bila dibandingkan dengan kru yang lainnya, Usopp lah yang berada di urutan ini. Eiichiro Oda pernah mengatakan bahwa Usopp merupakan kru yang terlemah. Meskipun Usopp merupakan kru yang terlemah, tapi kuatannya tak bisa kita remehkan. Namun yang kita ketahui, Usopp memiliki daya tahan tubuh yang lumayan hebat. Meski sudah terluka berkali-kali, dia masih bisa bertahan hidup dan dijuluki warga Dressrosa sebagai God Usopp. Namun saat di alur cerita Dressrosa, Usopp dapat membangkitkan Kenbun Soku Haki-nya. Lalu Usopp juga memiliki tingkat keberuntungan yang lumayan tinggi. Hal ini sama seperti bagi The Clown. 7. Franky. Franky merupakan cyborg dan sekaligus tukang kapal di bajak laut topi jerami. Meskipun dia seorang cyborg, Franky memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat dan hebat karena dia telah memodif tubuhnya menjadi robot dan juga melapisinya dengan bahan logam yang sangat keras. Selain itu, Franky memiliki kekuatan yang sangat hebat, yaitu dapat menembakkan sinar laser radical beam seperti kekuatan yang dimiliki Admiral Kizaru. Kemudian Franky juga dapat membuat sebuah robot yang sangat besar. Namun dia juga memiliki kemampuan bertarung yang juga sangat baik. Dan yang kita ketahui bahwa Franky dapat memanfaatkan alat-alat canggih hasil buatannya ini untuk bertarung melawan musuh yang kuat. 6. Nico Robin. Di posisi ke-6 ada Robin. Robin merupakan arkeolog di kapal bajak laut topi jerami. Selain itu, dia juga merupakan pengguna buah iblis bertipe Paramecia Hana Hana Nomi. Dengan kekuatannya ini, Robin dapat memanfaatkan kekuatan buah iblisnya menjadi sangat efektif yang memungkinkan sang pengguna untuk dapat mengendalikan bagian tubuh mereka di permukaan, benda-benda ataupun makhluk hidup. Dengan kekuatannya ini, Robin dapat dengan mudah menyerang musuh dari kekuatan buah iblisnya. Namun, yang sudah kita ketahui setelah time skip, kekuatan dari Robin menjadi sangat meningkat, di mana Robin mampu mengoptimalkan buah iblisnya sehingga dia dapat melakukan serangan yang lebih kuat dan juga mematikan. Selain itu, Robin juga mampu menciptakan tangan dan juga kaki raksasa sehingga dia dapat menyerang musuh yang sangat kuat. Lalu dia juga menumbuhkan tangan di bahunya dan berubah menjadi sayap, dan juga Robin mampu menciptakan cloningannya itu sendiri. Seandainya jika Robin menguasai Bushiroku Haki, Robin akan sangat lebih mengerikan. Jika dia mengkombinasikan kekuatan buah iblisnya tersebut dengan kekuatan Haki, mungkin Robin akan menjadi orang yang sangat ditakuti karena kekuatannya yang luar biasa ini. 5. Brook. Di posisi ini tentu ada Brook. Dia merupakan pemusik yang handal di kapal bajak laut topi jerami. Selain itu, Brook merupakan anggota kru bajak topi jerami yang usianya terbilang sudah sangat tua. Saat ini usia Brook adalah 90 tahun. Dulunya, Brook merupakan kapten di kapal bajak laut Rumbar. Namun dia harus tewas saat insiden penyerangan kapalnya yang membuat anggota krunya harus tewas. Beruntung, Brook dapat hidup kembali berkat buah iblisnya tersebut. Brook memakan buah iblis Yomi Yomi Nomi bertipe Paramecia. Namun jika kita berbicara mengenai kekuatan dari Brook, selama ini kita mengenal sosok Brook sebagai pemusik handal. Tak hanya itu saja, Brook juga sangat ahli dalam berpedang. Dengan keahliannya ini, Brook juga dapat membunuh orang jika terkena dengan tebasannya. Selain itu, Brook juga memiliki kemampuan untuk mengeluarkan roh yang ada di dalam tubuhnya. Sanji. Dalam urutan ini ada Vinsmoke Sanji atau biasa disebut sebagai Kuroashino Sanji. Selain itu, Sanji juga merupakan koki di kapal bajak laut topi jerami. Namun, jika kita membahas mengenai kekuatan dari Sanji ini, tak perlu diragukan lagi karena dia dulu merupakan tim terkuat bajak laut topi jerami. Bahkan sebelum time skip, Sanji sudah memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Apalagi dengan kekuatannya yang sesudah time skip ini, Sanji memiliki kekuatan yang kuat dari tumpuan kakinya karena dia bisa menghasilkan api dari kakinya. Atau teknik ini biasa disebut dengan Diable Jumble.
Tak lama setelah time skip, saat di Whole Cake Island, dia mendapat kekuatan baru dari keluarga Vinsmoke. Ya, dia mendapatkan teknologi canggih bernama Red Sweet. Dengan kekuatan yang dihasilkan dari Red Sweet milik Sanji, dia dapat berubah menjadi Steel Black, manusia super dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian dengan Red Sweet-nya ini, Sanji juga dapat bergerak lebih cepat dan juga mendapatkan perlindungan tambahan dari kostumnya. Selain itu, yang kita ketahui bahwa Sanji juga dapat menguasai Kenbun Soku Haki dan Busosoku Haki. Ketiga, Jinbe. Pada posisi ketiga ada kru terbaru dari bajak laut topi jerami. Dia bertugas sebagai juru kemudi kapal di bajak laut topi jerami, yaitu Jinbe, sang kesatria lautan. Sebelumnya, Jinbe merupakan mantan anggota Shichibukai dan dia juga merupakan mantan bajak laut matahari. Namun, jika kita berbicara mengenai kekuatan dari Jinbe ini, rasanya tak perlu diragukan lagi. Jinbe sangat ahli dalam bertarung. Dengan kekuatannya ini, Jinbe mampu menguasai teknik Gyojin Karate atau karate manusia ikan. Selain itu, Jinbe juga memiliki tahan fisik yang sangat luar biasa hebat. Bahkan, kekuatan Kyojin Karate milik Jinbe sudah berada di tingkatan yang sangat tinggi. Selain itu, Jinbe juga diketahui mampu menguasai Busosoku Haki. Lalu kemampuan unik dari Jinbe ini adalah dia mampu berkomunikasi dengan ikan, di mana hal ini sangat berguna dalam kondisi tertentu. Yang kedua, Zoro. Di urutan kedua tentu ada Roronoa Zoro. Dahulunya dia dikenal sebagai pemburu bajak laut. Selain itu, faktanya Zoro merupakan kru pertama yang ikut berlayar bersama Luffy. Namun yang kita ketahui dengan kekuatan yang dimiliki Zoro ini, dia sangat sering membantu dalam pertempuran. Selain itu, Zoro juga memiliki kekuatan fisik dan juga daya tempur yang sangat tinggi. Zoro merupakan pengguna 3 aliran pedang. Pedang yang dimilikinya saat ini adalah Sandai Kitetsu, Wado Ichimonji, dan juga Enma yang sekarang digunakannya untuk menghajar Kaido. Sebelum Zoro menggunakan Enma, dia pernah menggunakan pedang peninggalan dari dewa berpedang dari Wano. Ya, pedang ini adalah Susui. Wajar saja jika Zoro berada di posisi kedua dengan urutan kekuatan yang saat ini, karena Zoro sangat ahli dalam berpedang. Kekuatannya semakin bertambah saat dia berguru dengan Mihawk dan dikonfirmasi Zoro dapat mengaktifkan Kenbun Soku Haki dan juga Busosoku Haki tingkat tinggi. Kemudian, ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa Zoro juga mampu menguasai Hausoku Haki ketika di Wano. Nomor 1, Luffy. Ya, tentu saja di urutan pertama ada Luffy, sang kapten bajak laut topi jerami. Berbicara mengenai kekuatan, tentunya Baka Sencho kita ini sudah semakin hebat dan semakin berkembang jauh saat di awal cerita. Luffy memakan buah iblis bertipe Paramecia Gomu Gomu no Mi dan dapat mengubah dirinya menjadi manusia karet. Dan sekarang dia telah memanfaatkan kekuatan buah iblisnya dengan signifikan. Kemudian, Luffy juga memiliki beragam jenis jurus, mulai dari Gear Second, Gear Third, dan Gear Force yang memiliki 3 mode. Yang pertama, Bondsman, lalu Tankman, dan juga Snakeman. Kemudian, Luffy juga memiliki ketiga haki. Dia berlatih dengan Rayleigh selama 2 tahun dan sekarang berhasil menguasai ketiga jenis haki tersebut yang membuat Luffy akan menjadi sangat kuat dan hebat. Kemudian, saat di alur cerita Whole Cake Island, pada saat itu Luffy yang sedang berhadapan dengan Katakuri dapat sekilas membangkitkan Kenbun Soku Haki tingkat tinggi, di mana Luffy bisa melihat sekilas ke masa depan. Namun saat di Wano, Luffy berhasil membangkitkan haki Ryo miliknya yang dia latih bersama kakek Hyogoro saat di penjara Udon. Dan saat ini Luffy sedang berhadapan dengan Kaido dan berhasil menjatuhkan Kaido dengan kekuatan haki Ryo-nya ini. Hal ini bisa kita lihat di manga One Piece chapter 1000, di mana Luffy mengaktifkan jurus barunya yaitu Red Rocks. Nah, baiklah, itulah tadi pembahasan tentang urutan kekuatan bajak laut topi jerami dari yang terlemah hingga yang terkuat versi anime Zoan.
Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.